Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Materi selanjutnya ini dalam bisnis retail, kita masuki materi sistem informasi retail. Di mana dalam materi ini merupakan KD4 atau bagian keempat dalam bisnis retail. Yang saya bahas ini adalah KD keempat bagian pertama. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan sistem informasi retail, mengemukakan penerapan sistem informasi perusahaan retail, mengemukakan strategi pertumbuhan retail, serta mengidentifikasi strategi manajemen bisnis retail. Masuk ke poin pertama tentang sistem informasi manajemen retail. Sistem informasi manajemen retail ini merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi terpadu dengan peralatan sistem bermekanisasi, pengolahan data sebagai penyedia informasi untuk menunjang semua aspek kegiatan yang berhubungan dengan operasional, manajemen, analisis, maupun dalam hal pembuatan keputusan. Secara umum, struktur SIM retail ini tidak berbeda dengan sistem informasi manajemen lainnya. Ini meliputi tingkatan informasi untuk proses transaksi, tingkatan informasi untuk perencanaan operasional, tingkatan informasi untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan, hingga tingkat informasi untuk perencanaan strategi dengan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat dari sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, di mana sistem informasi ini dalam berbisnis merupakan investasi dalam menolong operasi perusahaan agar menjadi lebih efisien, dan perusahaan juga dapat menjalankan strategi keunggulan biaya, mulai dari akuntansi, penelusuran order pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi bisnis sehari-harinya. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam berbisnis. Penekanan utama dalam sistem informasi strategi adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Jadi, dalam informasi retail juga dapat lebih memperkenalkan inovasi-inovasi yang dibuat oleh bisnis atau sebuah perusahaan pada konsumen lebih spesifik dan lebih detail. Yang ketiga, membangun sumber informasi strategis. Dari banyaknya usaha yang menggunakan informasi berbasis komputer terhadap konsumen, terkadang mereka perlu membantu merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk-produk barunya dengan membuat situs website dan mendaftarkan ke jaringan internet. Sebuah perusahaan juga dapat mempromosikan usahanya, memberikan informasi, sarana komunikasi, hingga bertransaksi dengan konsumen tanpa harus bertatap muka, atau biasa disebut dengan kegiatan e-commerce, di mana perusahaan dapat menjaga konsumen dari berbagai wilayah domestik maupun mancanegara. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dari sistem informasi yang didapatkan oleh perusahaan dalam bisnis, hal itu sangat membantu untuk mempermudah manajemen dalam menunjang proses pengambilan keputusannya. Karena sistem informasi manajemen sudah menyediakan informasi bagi manajemen perusahaan, di mana informasi tersebut dapat membuat manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan dengan baik. Poin kedua, masuk dalam penerapan sistem informasi perusahaan retail, di mana pengendalian operasi toko. Persediaan operasi toko itu merupakan salah satu sistem yang sudah ditetapkan perusahaan agar kegiatan toko berjalan dengan lancar dan sempurna. Yang pertama, ada pengendalian persediaan, di mana toko atau usaha ini perlu memperhatikan terkait persediaan yang diterima oleh toko kepada dari supplier atau pemasoknya ini.
Untuk pengendalian tersebut tentu membutuhkan informasi yang detail atau jelas agar dalam persediaan tidak mengalami kelalaian atau kekurangan dalam persediaannya. Pengendalian penjualan yang kedua juga menjadi hal penting dalam menerapkan informasi manajemen ini, karena dalam penjualan tentu toko perlu memberikan informasi detail terkait apa yang kita jual agar konsumen mengetahui apa saja barang-barang yang dapat kita jual ini. Yang ketiga, pengendalian biaya. Tentunya dalam segi harga juga perlu informasi yang lebih detail lagi agar konsumen pun tahu harga yang kita tawarkan itu berapa saja. Selanjutnya ada pengendalian administrasi. Dalam pencatatan administrasi juga toko perlu memperhatikan informasi-informasi penting di sini, karena dalam pencatatan bukan hal yang remeh ya, istilahnya menjadi hal yang penting bagi toko atau perusahaan. Selanjutnya pendapat lain yang dimaksud ini, toko perlu memperhatikan masukan atau saran lain yang diberikan dari pihak manapun. Yang terakhir ada pengendalian lingkungan, di mana perusahaan atau toko juga perlu memperhatikan lingkungan sekitarnya, jangan sampai merugikan lingkungannya, dan apabila mungkin mengikuti atau membuat kegiatan yang sekiranya berdampak positif pada lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik retail. Yang pertama, jenis barang yang dijual. Retail juga dapat membedakan berdasarkan produk yang dijualnya. Contohnya seperti produk-produk olahraga atau sport, biasanya akan dijual di toko-toko yang memang menjual produk olahraga atau sport saja. Dari toko tersebut disegmentasikan lagi menjadi barang-barang olahraga untuk anak-anak, untuk pria, untuk wanita, dan dari segmentasi tersebut dispesifikkan kembali menjadi menurut jenis olahraga itu sendiri, seperti olahraga untuk basket, untuk golf, sepak bola, bela diri, maupun lain-lainnya. Yang kedua, ada perbedaan keanekaragaman barang yang dijual. Yang dimaksud di sini terkait perbedaan barang yang dijual adalah jumlah kategori barang yang ditawarkan oleh toko atau retail. Sedangkan keanekaragaman barang yang dijual adalah jumlah barang yang berbeda dalam satu kategori barang. Yang ketiga, terdapat tingkatan layanan konsumen atau customer service. Seperti contohnya, ketika kalian ke Matahari untuk mencari baju misal, atau pakaian apapun, pasti ada seorang karyawan atau pekerja di Matahari tersebut yang akan menghampiri dan menanyakan spesifik apa yang akan kalian butuhkan, apa yang kalian cari, dengan rate harga yang berapa. Mereka akan membantu untuk mencarikan apa yang kalian butuhkan itu. Nah, di situ layanan konsumen pun jadi hal penting bagi konsumen agar konsumen merasa lebih nyaman lagi dan merasa dipermudahkan dalam mencari sesuatu apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, ada harga barang, di mana para retail ini dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang digunakannya. Contohnya seperti departemen store dan toko diskon. Untuk toko diskon mungkin harga relatif lebih murah, sedangkan di departemen store memiliki harga yang cukup tinggi atau lebih mahal karena biaya yang mereka tanggung pun lebih besar dalam persediaan beberapa produk. Selanjutnya ada tahapan pembangunan sistem informasi. Yang pertama, menentukan jenis dan skala usahanya. Usaha apa yang akan dibuat dan jenisnya itu apa. Yang kedua, menentukan lingkup dan prioritas sistem informasi yang dibutuhkan. Kira-kira sistem informasi apa yang akan dipakai oleh usaha yang berjenis A atau berjenis B, itu merupakan ruang lingkup yang berbeda, maka perlu disesuaikan kembali. Yang ketiga, menentukan besarnya volume data yang akan diproses.
Selanjutnya menentukan besarnya frekuensi transaksi data yang akan diproses, dan menentukan jenis serta jumlah peralatan mekanisasi yang dibutuhkan. Itu dalam peralatan akan berbeda pula ya, dengan berbagai jenis skala usahanya. Yang keenam, ada menentukan format struktur database-nya. 7, menentukan jenis dan format laporan atau informasi yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, menentukan jadwal pengembangan program-program aplikasi sistem informasi tersebut. Dan terakhir, adanya evaluasi. Jadi dari semua yang sudah dijalankan, tahap terakhir adalah tetap mengevaluasi kekurangannya apa dan harus memperbaiki apabila ada kesalahan atau kekurangan tersebut. Yang keempat, masuk dalam laporan. Laporan sistem informasi retail memegang peran yang sangat penting, mulai dari jenis barangnya, merek barang, produsen, sampai harga untuk memudahkan identifikasi tersebut. Biasanya setiap barang dibuat kodenya sesuai dengan kelompok jenisnya. Contohnya seperti misal kasir A dengan kode kasir 111 menjual atau melakukan jumlah transaksi sebanyak 100 transaksi dengan penjualan 1,5 juta misal, dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk materi pada hari ini. Mohon maaf apabila suara saya ada kendala sedikit karena saya masih merasa kurang sehat. Apabila ada pertanyaan lainnya, boleh tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.